ada pemateri-pemateri yang sangat paham dengan bidangnya, membuat kami juga berpikir bahwa hidup ini tidak harus menjadi seorang pekerja. Itu yang menurut saya itu luar biasa banget. Yang tadinya kita hanya pikir, wah mati aku, selesai dari sini aku mau kemana. Ini juga tentunya kalau bukan didukung oleh keluarga, itu nggak mungkin juga bisa selancar dan semudah ini. Karena tanpa dukungan keluarga tentunya nggak akan bisa jadi apa-apa juga gitu. Bahwa ternyata kunci dari setiap perubahan dalam hidup kita adalah bahagia. Kita bisa membawa diri karena kita adalah masyarakat Majemuk. Oke? Kita memang harus siap dan menyiapkan diri. Saya tadi juga membaca apapun yang terjadi, we should be ready gitu. Kita selalu siap apapun yang terjadi. Itu yang saya lakukan juga untuk UMKM kita. Itu adalah begitu, mencoba mengubah mindset bahwa saya belum pernah bisnis. Ya kalau belum pernah terus apakah tidak bisa dilakukan? Bisa, tapi you get on the block. Tidak ada kata pensiun, ya saya ulangi lagi, tidak ada kata pensiun dalam berkarya supaya kita tetap tegak. Kalau kita merasa ini adalah pintu yang terbuka ya, terus kita mungkin kaget, kok di depan saya berharapnya pintunya masih tertutup dan saya ada di dalam ruangan atau gedung ini, tapi ternyata kenapa pintunya dibuka dan kemudian dari belakang ada yang mendorong saya memang harus keluar kan gitu ya. Tapi di luar itu ada apa nih ya? Nah ini yang memang salah satu PR kita adalah ada di sana, dan itu semuanya sebenarnya jawabannya ada di dalam diri Anda sendiri. We stand today because of our dreams. Kita berdiri hari ini karena impian kita. Ya. Persoalannya adalah terkadang ketika fase-fase jatuh itu kita lupa dengan impian kita. Ingat, bisnis itu tentang angka. Business is about number. And the second one is business is about logic. Ya. And then the third one is business is not about emotion. Gak harus jago jualan. Saya bilang gak harus jago jualan. Kenali pasar, refleks nanti pasti akan jago jualan. Wah, itu ya, tarik. Ketika 10 tempe, saya tanya ke binian saya, Mbak, kamu tuh mau jualan di mana? Sleman, Mas. Oke, Sleman. Yang tak target siapa? Pasarnya. Itu kesalahan terbesar para pelaku bisnis di Indonesia. Saya termasuk di antaranya. Kira-kira apa yang langka, yang sangat mengkhawatirkan bangsa kita? Petaninya. Jadi petani itu sangat langka saat ini. Menurut Bapak Ibu, apakah ada generasi penerus petani? Pekerjaan itu berat, tidak ada banyak uangnya. Kegiatan ini benar-benar mendukung saya untuk menentukan kemana saya arah yang harus saya jalankan untuk perubahan ini. Kalau kamu keras dengan dirimu sendiri, maka dunia akan melunak ke dirimu. Tapi kalau kamu melunak kepada dirimu, dunia akan keras. Ya, pasti kita akan merasa berbedalah untuk menghadapi kehidupan kita masa datang, sehingga kita diajari clue-cluenya untuk kita bisa menerima apa yang sesungguhnya akan kita lakukan, karena pada dasarnya yang paling abadi adalah perubahan itu sendiri gitu. Kita harap ke depan ada perbaikan sehingga betul-betul apa yang kita peroleh ini bisa membumi dan bisa kita laksanakan baik untuk diri kita pribadi maupun juga untuk keluarga dan lingkungan. Setelah mengikuti training ini, saya dapat mempersiapkan masa depan saya dengan lebih baik lagi, dan tentunya juga banyak masukan-masukan juga dari penyelenggaraan training ini yang semoga dapat terus semakin baik untuk penyelenggaraan di masa yang akan datang di Pertamina Training and Consulting. Yang di Sanmor itu orang datang itu enggak untuk beli, cuma lihat doang. Ketika mereka tahu pasarmu, ketika mereka tahu idemu,
mesti dicolong. Iya kan? Jadi jangan pernah bunuh bisnis kita promosi di bukan market kita. Viral iya, tapi nggak ada closing. Nanti kalau pelan-pelan ternyata rame, baru tambahin. Jangan langsung brok gitu, jangan. Kalau mau membangun bisnis, yang pertama sekali kesalahan saya adalah I create my business because I want. Saya membangun bisnis karena saya mau. That's false. That's not right. Itu nggak benar. Padahal Indonesia itu Pak, menurut orang Cina dan Jepang, surganya untuk perikanan budidaya. Surga Pak. Kalau ikan itu kan lemaknya lemak tak jenuh Pak, jadi tidak berbahaya. Kalau daging kan lemak jenuh, kolesterol. Jadi ikan itu non kolesterol. Jadi kunci di perikanan ini Pak, semua jenis ikan, kuncinya di perawatan. Asalkan Bapak berikan suplemen, Tuhan akan ngasih kesuksesan, kan nggak mungkin Bapak 1-2 kali langsung sukses, kan nggak mungkin. Karena kehidupan di dunia ini begitu dahsyat ya, terutama di Jabodetabek, terutama yang tinggal di pinggiran Jakarta. Itu tekanan psikologi begitu kuat ya. Mau tidurnya udah stres, bisa nggak bangun besok pagi supaya nggak berangkat terlambat. Terus bangun pagi, mudah-mudahan ntar nggak macet jalan. Beban begitu beratnya saat kita bekerja di Jakarta. Itu tingkat stresnya itu sangat tinggi, mungkin di atas 75% stres. Orang stres itu MBA, makin botak aja. Jangan, saya contohkan diri saya, jangan nunjuk-nunjuk, harus diri sendiri. Itu pelajaran pertama. Jadi kita ini di sini dalam rangka memberikan bekal atas bakat-bakat yang dimiliki sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Pelatihan ini sangat bagus karena baru kali ini saya dapatkan. Harapan saya semoga dengan pelatihan ini bisa memacu saya ke depannya untuk bekal saya di masa tidak bekerja nanti. Jadi jejamuran ini adalah dimulai dari jualan dari rumah ke rumah. Saya kira dari rumah ke rumah itu bukan karena sosialisasi, tapi saya ingin ketemu langsung pada calon konsumen. Apa yang disukai, apa yang disenangi. Hampir 2 tahun saya baru tahu apa yang disukai, apa yang disenangi konsumen. Baru saya membuka. Setiap tahun setelah makan, saya cek ke belakang. Kemudian dulu belakang itu adalah tempat budidaya jamur. Kita ajarin bagaimana cara membuat polybag, bagaimana cara memakai jamur, bagaimana menanam jamur yang benar. Di Indonesia itu penemunya banyak, Pak. Tapi mati semua karena nempel langsung diblok. Maka nggak ada nama jamur bambang, nggak ada. Nah, jadi bagaimana cara supaya tanaman-tanaman ini tidak diam? Adalah dengan kasih sayang, dibuatkan timun, dibuatkan lanjarannya. Ingat bahwa belajar hidroponik tidak hanya bertani, saya belajar estetika. Banyak hal baru yang kita tadinya tidak tahu, banyak hal baru yang tadinya kita prediksikan hal-hal yang hanya sifatnya untuk enjoy saja, tapi ternyata materinya cukup baik di materi-materi bisnis. Bagaimana kita mencoba mencari peluang bisnis, itu hal yang baru bagi saya dan itu menginspirasi bahwa sebetulnya kita bisa menjadi apapun, bisa menjadi siapapun ketika kita tahu dan mau untuk
berusaha. Dengan mengikuti program ini saya berharap bahwa kalaupun saya tidak bisa menjadi pekerja, saya juga bisa akan hidup dengan ilmu yang saya dapat dari ini. Tentunya harus ditambah dengan hal-hal yang sifatnya praktis dan hal-hal yang sifatnya dukungan-dukungan yang untuk saya bisa terjun sebagai seorang yang bisa berusaha di beberapa bisnis tersebut.